Halo semuanya, selamat malam, salam kesukaan Dhamma, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya adalah Ferdinand Tunardi. Saya berasal dari kampus Teknik Kastama dengan nomor induk mahasiswa 5102501. Nah, di video hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu hukum karma. Nah, sebelum itu teman-teman sekalian, kita harus memahami apa itu karma sebenarnya. Nah, karma sendiri itu adalah dalam bahasa Pali disebut dengan tindakan, ya, atau yang berarti tindakan. Nah, karma sendiri itu dalam bahasa agama Buddha sering dikatakan perbuatan atau tindakan yang didasari oleh cetana atau kehendak. Nah, cetana ini sendiri yang menjadi inti dari karma yang kita bukan. Nah, karma sendiri itu ada dua, itu karma baik dan karma buruk. Karma baik itu sering disebut dengan kusala karma, dan karma buruk itu dengan kusala karma. Nah, di sistem pula ada empat. Yang pertama itu adalah karma yang akan berbuah langsung atau di kehidupan ini, karma yang akan berbuah di kehidupan berikutnya, karma yang akan berbuah di kehidupan selanjutnya, dan karma yang tidak akan berbuah. Nah, kemudian apa itu hukum karma? Hukum karma sendiri itu adalah hukum sebab dan akibat. Di mana setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada akibatnya. Entah itu baik itu di masa sekarang maupun di masa akan datang. Contohnya, sebab kita melakukan pencurian, maka akibatnya kita masuk penjara. Sebab kita berbohong atau berbohong orang lain, itu karma yang kita atau perbuatan yang kita lakukan itu akan kita dapatkan langsung atau di kehidupan yang akan datang. Nah, prinsip karma sendiri itu ada empat. Yang pertama itu adalah setiap perbuatan pasti akan berbuah. Setiap perbuatan akan berbuah. Maksudnya adalah setiap perbuatan yang kita lakukan itu tidak akan bilang tanpa hasil. Nah, itu karena setiap perbuatan kita lakukan itu pasti akan selalu kita dapatkan, tapi di waktu yang tepat, entah itu di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang kedua, perbuatan baik menghasilkan kebahagiaan. Dimana jika kita berbuat baik kepada orang lain, seperti menolong atau membantu orang yang membutuhkan, itu akan membawa perdamaian bagi diri kita sendiri dan kebahagiaan untuk orang lain maupun diri kita sendiri juga. Yang ketiga, perbuatan buruk menghasilkan penderitaan. Dimana jika kita berbuat buruk pada orang lain, bohong, curi, maka itu akan membawa penderitaan ke diri kita sendiri. Atau lebih parahnya, kita akan terlahir kembali ke alam bawah. Yang keempat, setiap hukum karma itu bersifat pribadi dan adil, dimana tidak akan ada orang yang bisa melarikan diri dari buah hasil perbuatannya sendiri. Dan itu pasti akan kita dapatkan. Nah, apa sih gunanya kita mempelajari hukum karma dan apa tujuannya kita memahaminya? Nah, teman-teman sekalian, hukum karma sendiri itu memiliki tiga tujuan. Kenapa kita harus memahami dan mempelajarinya? Pertama adalah untuk mengembangkan rasa tanggung jawab kita terhadap perbuatan yang kita lakukan. Kedua adalah untuk agar kita lebih berhati-hati dalam berbicara, bertindak, dan berpikir, karena setiap yang kita lakukan itu ada hukum karmanya atau sebab dan akibatnya. Yang ketiga, terakhir adalah agar kita untuk mengembangkan cinta kasih atau aku salah demi mencapai kebahagiaan tertinggi atau gimana. Nah, kesimpulannya dari saya adalah jika seseorang mendapatkan kebahagiaan atau penderitaan, maka itu bukanlah karena takdir ataupun karena Tuhan. Itu mereka adalah hasil dari perbuatan dan atau akibat dari perbuatan yang kita lakukan di masa lalu atau masa sekarang. Artinya, jika kita ingin dapat kebahagiaan, maka berbanyaklah berbuat baik di masa sekarang. Karena itu akan berguna bagi kita di masa selanjutnya ataupun di masa mendatang. Nah, akhir kata dari saya, sekian dari saya untuk teman-teman semua. Semoga video saya itu bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Dalam akhir kata dari saya, kami kata bahwa itu sekitar semoga hidup berbahagia. Sadu.